Banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Pulau Sumatera tidak hanya melahirkan duka bagi manusia, namun juga menggores luka yang dalam bagi kelestarian alam. Tanah dan air seolah berkata, hutan kita kini tengah sengsara. Gelondongan kayu yang terbawa oleh banjir bandang seolah menjadi pertanda bahwa belantara kita kini telah telanjang karena beralih fungsi lahan. Lalu mampukah bencana ini membuka mata dan hati bagi pihak-pihak yang meremehkan deforestasi? Inilah episode ke-53 di Poin Investigasi. Saya Divo Nurbahagia. Saya akan menelusuri dan mencari bukti secara langsung dari Provinsi Aceh. Tren terbesar di Kabupaten Aceh Tamiang yang saat ini kondisinya terselimuti ataupun terkepung oleh gelondongan kayu. Saya akan masuk lebih ke dalam, saudara. Assalamualaikum Pak Mahmuri. Waalaikumsalam. Gimana kabar Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, kurang lebih seperti ini ya Pak ya? Iya. Oke. Artinya Bapak, mohon maaf sebelumnya, tidak hanya pondok pesantren yang Bapak pimpin yang kemudian juga terkena banjir bahkan tumpukan kayu, tapi rumah Bapak juga terkena. Iya. Boleh Pak, kalau tidak mengganggu saya izin melihat pondok pesantren saat ini kondisinya? Boleh sama-sama. Siap, silakan Pak. Kita akan menuju ke pondok pesantren Darul Mukhlisin, saudara. Artinya Pak, ini pondok pesantren ini berada di perumahan warga juga ya? Iya. Oke. Dan ini adalah pondok pesantren Islam terpadu Darul Mukhlisin yang tidak hanya terendam banjir. Saya ingin tunjukkan, ini apa Pak? Rapot.
Rapot? Iya, rapat sekolah. Rapot sekolah? Iya, kena banjir. Ini saya akan tunjukkan, saudara, ini salah satu rapot ya, milik murid yang ada di sini. Tebal sekali ya. Lumpurnya. Tapi lambang Garudanya masih terlihat. Sementara bagian dalam sudah hancur. Saat itu kejadiannya seperti apa, Pak? Kita itu kan Rabu tanggal 26 atau 27 itu. Ya. 3 hari sebelumnya itu kan, atau 4 hari sebelumnya itu hujan lebat, Bang. Itu sampai Rabu dini hari, air udah masuk ke lapangan. Itu ternyata airnya naik terus. Rabu malam, santri semua kami evakuasi ke rumah Haji Zakwan. Semuanya? Semuanya. Kita bilang ke wali santri, ini anak-anaknya boleh dijemput. Ternyata nggak bisa semua, Bang, karena jalan itu udah banyak ketutup sama air, jalan-jalan Oke. utama. Iya. Dan santri kami bawa keluar Oke. ke rumah warga yang lebih tinggi. Jadi kami sama santri itu yang paling Masya Allah itu Pak kerepotan ya. Kita bawa anak banyak, kita di sini mungkin nggak diterima karena jumlahnya banyak, nggak cukup. Kita bawa ke sana lagi sampai terakhirnya kita juga ada syekh yang di Solo itu ngasih rumah lama yang dari kayu untuk kita nginep anak putranya di tangga-tangga, Pak. Santri saat itu jumlahnya berapa, Pak? Jumlah santri yang putranya 30-an, yang putrinya 80-an. Semuanya, mohon maaf, selamat? Alhamdulillah semuanya selamat. Oke. Saya akan tunjukkan melalui visual drone, saudara, betapa porak-porandanya kondisi di sini, khususnya terkepung oleh tumpukan kayu. Bahkan ujungnya saja, gelondongan kayu ini dari titik saya berdiri tidak terlihat sama sekali. Ini dulunya apa, Pak? Ini lapangan badminton sini. Lapangan badminton? Iya, sana lapangan sepak bola. Bagaimana ceritanya bisa tumpukan kayu ini sebanyak ini bisa berada di pondok pesantren Bapak? Ya karena sebelumnya kan hujan berturut-turut ada 4 hari gitu kan. Iya. Maka air juga naiknya cepat gitu kan. Dan kayu ini ada di sini malam-malam. Paginya Malam baru hari? kelihatan Oke. Artinya malam hari gelondongan kayu ini datang bersama dengan banjir Iya. dan baru terlihat pada pagi hari. Iya. Untuk tinggi banjirnya, Pak, karena ini kan banyak sekali ya gelondongan kayunya. Setinggi apa? Kalau 25 meter ada. Ini kan masih bawah lagi nih tentunya kan. Ini masih bawah lagi ya? Iya, ini kan ada kayu naik ini. Kira-kira batasnya, Pak? Atasnya itu masih ada bekas lumpur di atas sedikit itu. Lantai 2? Iya, lantai 2. Banjirnya sampai setinggi itu? Iya. Oke. Itu ada satu ataupun beberapa atap ya? Iya. Yang Ada runtuh? kayu yang nyangkut. Ada, oke. Itu ada kayu besar juga yang nyangkut ya, Pak ya? Iya, di atas itu kan itu tempat makan santri. Tempat makan santri dan di sebelah kanan ada atap yang bolong juga ya, Pak? Iya. Oke. Oke. Boleh saya lihat-lihat, Pak? Kita putari pondok pesantren ini boleh? Boleh? Oke. Ayo. Ini adalah gawang ya, gawang yang tadinya berada di lapangan bola, tapi masuk sampai bahkan ke lorong dari pondok pesantren Darul Mukhlisin. Saya akan coba masuk ke dalam, saudara. Oh. Ini lumpurnya lebih dalam lagi ya, Pak ya? Iya. Selutut juga, Bang. Selutut ya? Iya. Oke. Oh, selutut, betul. Ini berat sekali ya, saudara. Bahkan bisa dilihat ya, ini sepatu boot sudah terendam. Berat sekali. Oke. Ini ruang guru, Pak. Iya. Ini ruang guru yang kondisinya tidak ada yang bisa diselamatkan, Pak. Nggak ada. Oke, saya tunjukkan sekali lagi ya. Ini selutut dari Mahmuri dan ini juga sepatu boot saya tidak berfungsi sama sekali kecuali untuk melindungi dari material-material yang mungkin tajam ya, Pak ya. Oke.
Ini bisa dilihat ya, tumpukan kayunya sangat banyak. Dan tidak hanya lumpur yang menyulitkan untuk melihat pondok pesantren ini, tapi juga kayu ini tentu menjadi tantangan yang sangat besar. Tidak hanya untuk dibersihkan, tapi juga untuk akses dari pihak-pihak yang ingin mungkin saja mengambil barang-barang mereka. Oke, dari ini adalah lantai 2 dari pondok pesantren. Tuh. Oh, ini bagian apa, Pak? Kamar. Kamar ya? Oke, saya akan coba tunjukkan ini bagian kamar. Kapuk ya. Nah, terendam air dan lumpur. Kalau untuk arah masjid lewat mana, Pak? Dari sini ya, nanti lurus kita. Oke, masih bisa ya, Pak ya? Nanti. Oke, kita akan Nanti coba. jalannya kayak gini nih. Ini Al-Quran, Pak. Iya, Mungkin dari udah kena banjir. sudah terkena banjir dan milik anak yang ada di sini ya. Kondisinya sudah kering. Oke, bagian dalam masih bisa terbaca. Dan yang memilukan adalah ini Al-Quran dan pemandangannya kayu-kayu gelondongan, Pak. Iya. Itu lagi ada santri, lagi ambil bajunya. Oke, ini ada, bisa dilihat ya, itu ada 2 orang santri yang sedang mengambil baju. Makan larang. Ada yang bisa diselamatkan baju-bajunya? Basah semua. Tadi yang bisa berhasil diambil? Yang bagus-bagus. Baju. Handuk. Ya, ini baju yang sudah dimasukin ke plastik ya. Tapi ini kondisinya masih basah. Masih lumpur. Masih lumpur. Ya. Pernah terbayang tidak sebelumnya akan jadi seperti ini? Ya, ada banyak. Tidak terbayang sama sekali. Oke. Baik. Semoga ini bisa segera pulih kembali ya. Makasih ya. Bisa ditunjukkan ini masjid yang terkepung oleh tumpukan kayu. Saya akan coba masuk ke dalamnya, melihat kondisinya separah apa.
Saya akan menuju ke masjid ya, Saudara Darul Mukhlisin, dan ini adalah akses tangga yang ternyata sudah tertutupi oleh kayu. Bisa kita turun, Pak? Bisa, tapi kayak mendaki gunung. Kayak mendaki gunung? Nah, ini turunnya. Oke, saya akan coba ya Saudara ya. Tentu harus tetap berhati-hati, karena ini cukup berbahaya Pak ya. Iya. Tangganya tidak terlihat sama sekali Pak. Enggak. Ini turun tangga menuju Masjid Darul Mukhlisin, tapi seperti turun gunung ya Pak. Saya akan coba ya, ini harus sangat berhati-hati karena licin dan banyak kayu ya. Betul-betul seperti menuruni gunung Pak. Tapi ini menuruni tangga dengan gelondongan kayu. Ini bagian samping ya Pak? Apa belakang Pak? Samping. Bagian samping ya dari Masjid Darul Mukhlisin. Ya, ini oke. Sudah terlihat di bagian dalam. Oke, ini lumpurnya lumayan keras ya Pak? Ini. Bisa. Bismillah. Ya. Oke. Ini adalah bagian dalam ya dari Masjid Darul Mukhlisin. Bisa dilihat situasinya, bisa dilihat ya lumpurnya ternyata kalau dilihat dari luar itu mungkin tidak terlalu tebal ya Pak ya. Tapi kalau dilihat ataupun dimasuki bisa dilihat selutut orang dewasa dan ini rata. Semua sudut tertutupi lumpur. Dan bisa dilihat juga bagian atas sebenarnya masih cukup baik ya Pak ya. Dan secara umum meskipun tertutupi lumpur bahkan hingga selutut, tapi masjid ini beserta dengan pondok pesantrennya masih berdiri dengan kokoh. Dan ini betul ya Pak, masjid yang biasa digunakan Untuk santri. dan tidak hanya santri tapi juga masyarakat. Iya. Saya beberapa kali bertemu ya Pak ya dengan masyarakat yang mengatakan bahwa masjid ini adalah benteng terakhir. Setidaknya untuk menghalau banjir, lumpur, dan juga kayu. Betul demikian? Benar, Pak. Lebih banyak kayu yang masuk nyangkutnya kemari. Nyangkutnya ke sini? Iya. Oke. Karena kan ini pintu air sebenarnya kan. Oke. Jadi karena ada bangunan, jadi kayu-kayu tadi masuknya kemari dulu. Oke. Dan tidak menembus ke rumah warga? Iya. Menurut Bapak, berapa lama Pak waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan ini semua? Untuk membersihkan pondok pesantren Bapak? Kalau tidak ada bantuan dari pemerintah tentunya, mungkin ya bisa 1 tahun KBM tidak berjalan. Bapak tahu gelondongan kayu ini sebanyak ini datangnya dari mana? Sini kan kalau di hulu sana, masyarakatnya rata-rata memang penambang kayu. Mereka cari kayu-kayu di hutan gitu. Udah ada yang mesan biasanya gitu. Adapun kalau ada pohon-pohon yang tercabut ini pohon-pohon yang di samping sungai. Jadi kena kayu, jadi hanyut gitu. Oke. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pemerintah daerah atau mungkin juga kepada pemerintah pusat? Kami meminta bantuan khususnya pada pemerintah daerah Aceh Tamiang untuk bisa bantu-bantu sekolah kami biar KBM bisa berjalan dengan lancar seperti sedia kala. Terus saya tunjukkan itu ada garis polisi yang sudah dipasang ya di gelondongan kayu. Pak Yuki izin Pak, Dipo Pak dari Kompas TV Pak. Boleh ngobrol sebentar Pak?
Boleh untuk prosesnya saja, ini kan sudah di garis polisi. Saya kemarin sudah beberapa hari ke sini. Ini apa yang dilakukan oleh Mabes Polri? Kita sementara hanya melakukan penyelidikan, melihat penyebab terjadi bencana alam ini sampai kayu-kayu ini sampai ini apa sih? Dugaannya sudah tahu Pak mungkin Pak? Karena ada informasi dari tebangan kayu, bahkan ada perusahaan sawit di sana. Oh, belum tahu kita soal situ. Kita masih ngecek sini aja, tumpukan kayu ini aja. Saya ke Pondok Pesantren Darul Muhlisin, sudah ada polisi yang turun di sana untuk mengambil sampel kayu. Dari mana sumbernya untuk diinvestigasi. Sudah ada perkembangan terkait dengan hal ini. Memang seperti itu. Yang dibawa arus ya, semua kayu. Kita akan ambil evaluasi dulu macam mana ambil langkah ke depan. Ya. Saudara, tidak hanya Pondok Pesantren Darul Muhlisin yang terkepung oleh gelondongan kayu. Saya juga mengunjungi desa kota Lintang Bawah yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang yang juga terhempas gelondongan kayu bahkan hingga menghancurkan rumah-rumah masyarakat di sana. Ada 3 orang saksi mata yang saya temui kala itu dan menceritakan bagaimana mereka bertahan hidup pada saat banjir bandang datang, bahkan bertahan di atas gelondongan kayu. Saya akan hadirkan penelusuran saya, saudara. Gambar yang Anda lihat adalah tumpukan kayu, saudara, yang ada di mungkin pesisir ataupun bantaran Sungai Tamiang yang terbawa oleh banjir bandang dan kan banyak sekali menghancurkan rumah warga. Saya akan coba berbincang dengan salah satu warga yang masih bertahan tinggal di bantaran Sungai Tamiang. Dengan Ibu siapa, Bu? Parnida. Bu Parnida. Dari awal tinggal di sini? Ya, Bertahan hidupnya seperti apa? gimana ya kalau ada air itu kami 1 bulan bagi-bagi 2 sama bapak selama 3 hari. Asal basah rongkongan. Kalau kayu ini datangnya dari mana, Bu? Ibu tahu? Pucuk sungai lah, entah Lesten namanya mungkin. Oke. Di Aceh Tenggara sana lah, Aceh sana. Pucuk sungai di Lesten sana. Artinya ketika banjir bandang itu datang, Ibu kan bertahan di sini. Kayu-kayu ini juga ikut terbawa arus. Ya dia dari belok sini, rumah ini udah rame-rame, udah padat semua, baru kemari. Tapi rumah saya hanyut sebelum ada kayu. Oke, artinya air dulu, baru datang kayu ini. Mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan ke pemerintah soal kondisi saat ini? Kalau bisa bantuan bersihkan inilah kayu dengan alat berat ya kan. Kami nggak bisa ngomong lagi. Itu aja lah. Ibu tidak bisa berkata-kata lagi? Udah bisa, kami udah capek nangis. Oke. Kita berharap bisa bantuan segera datang, Bu ya. Entah itu untuk membersihkan dan juga makanan. Dibetulin alhamdulillah nanti. Bisa ditunjukkannya itu jalan yang tadi juga kami susuri, saudara. Memang situasinya hancur, porak-poranda, dan sampai dengan detik ini belum ada pembersihan jalan setidaknya sampai dengan titik ini. Saya akan coba masuk lebih ke dalam, saudara, untuk menunjukkan ya kayu-kayu yang berserakan di pesisir ataupun bantaran Sungai Tamiang di Aceh Tamiang. Itu juga ada anak-anak ya, ada anak-anak bermain di sini. Nggak pakai sendal, Dek? Oke. Hati-hati ya. Tunjukin jalan nak. Rumahnya di mana? Nah, hancur rumah. Hancur rumah. Hancur semua rumah. Oh, keluarga orang ini habis. Belum makan belum? Belum. Belum makan? Kan kami ada keluarga nenek, juga ada anak bayi. Kami yang besar-besar kami tahan lapar. Kami nyelamatin anak-anak kecil. Gak ada makan. Kalau air minum air banjir kami minum, kami rebus om. Gak makan karena gak ada air bersih di sini. Gak ada apa-apa, gak ada akses untuk kami ke sana aja. Bisa capek. Kalau kami lapar gak apa-apa om. Yang penting anak-anak kecil ini. Karena kami
Dari pertama banjir, kalau dibilang kenapa kalian nggak ngungsi, karena kami dihantam air. Tanggal 27, kalau nggak salah air yang langsung naik. Ini malam datang, malam Jumat ada orang ngomong, tolong kami lapar setiap hari om. Tolong kami lapar, tolong ada orang sakit, kami nggak bisa nolong. Kami bertahan di situ semuanya, keluarga-keluarga. Ada suara itu ya? Suara itu setiap hari sampai kami terngiang om. Semua ini jadi saksi kami. Nggak bisa ngomong apa-apa kami. Kalau dibilang trauma kali. Tengok air kami trauma karena ini memang kami anak kecil dihantam dengan bata. Kami hanya baju di badan ini. Dari pertama baju di badan semua. Kalau dibilang 100% kota Lintang bawah ini hangus semua, nggak ada tersisa. Itu mata pencarian orang ini di sini hilang, nggak ada, hancur depan mata, mentah-mentah. Tuh musola, orang pada bertahan semua di loteng-loteng. Kita akan coba masuk lebih ke dalam ya, saudara, untuk melihat situasi di sini. Oke. Itu saksi matanya ya. Ini hamparan kayu yang tadi kami bicarakan, saudara. Dan kondisinya memang sangat berbahaya ya, bisa dilihat. Hanya satu akses di sini. Bisa ditunjukkan itu pohon yang sangat besar menghantam rumah di bantaran Sungai Tamiang. Abang saksi mata waktu banjir dan kayu ini ada di sini. Kami ada 7 kepala keluarga di sini. Ini rumah saya. Ya. Ada anak bayi di sini. Kami selamatin, rumahnya udah hancur. Kami estafet pakai ember berenang dari sini ke situ ke rumah mertua saya. Bayi di estafet pakai ember. Ada 3 bayi kami estafet. Sampai situ itu udah ngantem kayu semua. Kami panik semua. Akhirnya kami beranikan diri. Air makin naik di sini kami. Tidur di sini di jalan. Abang tidur di sini? Iya, semua satu keluarga, ada 7 kepala keluarga di sini tidur. Iya, ampar-amparan ini bang, ampar-amparan ini rame nih. Bertahan hidup kami bang, 3 hari 3 malam nggak makan. Ini di atas nih kalau tidur di sini goyang-goyang, karena ini air bawahnya, atasnya kayu. Akhirnya kami beranikan diri tuh nggak makan. Kami kasih nama si bayi anak kecil, orang perempuan. Kalau kami laki-laki gini, insya Allah bisalah lompat-lompat ke sana kemari bisalah. Saya pun hampir hanyut di sini. Saya nyelamatin anak tuh. Ini pun kalau ke sana lagi itu banyak kayu. Cuma udah nggak ada rumah lagi, cuma pepohonan sawit kan. Inilah rumah saya terakhir kan nih. Keluarga ini pada hancuran om. Ini ada 3 rumah sini hancur. Karena tuh rumah udah ludes, tergulung. Saya minta maaf kalau masih ada yang belum. Kita sedang bekerja keras. Ya kita berusaha. Kita tahu di lapangan sangat sulit ya. Kita tidak boleh tebang pohon sembarangan. Saya minta pemerintah daerah semua lebih waspada, lebih awasi, ya. Kita jaga alam kita dengan sebaik-baiknya.